Episode 191, Kemarahan Pajri. Ipana pulang dengan raut wajah sedihnya. Ia teringat dulu Pajira juga pernah bercerita bagaimana kehidupan susahnya sebelum bertemu dengan ayah, sehingga ia mendapatkan gambaran bagaimana ibunda dan abangnya hidup dalam serba kekurangan. Setibanya di rumah, ia langsung mencari keberadaan Pajira dan memeluk bidadari cantiknya itu. "Bunda," panggil Ipana lirih dan melingkarkan tangannya di pinggang Fajira. "Udah pulang sayang?" tanya Fajira merasakan ada sesuatu yang aneh dengan anak gadisnya. Ipana menceritakan semua kejadian tadi. Fajira hanya tersenyum. Ia tahu Ipana bukan gadis kejam yang akan membiarkan orang lemah mengalami diskriminasi. Keputusan Dede memang benar, karena selagi kita mampu untuk mencegah kejahatan, kenapa tidak? Nanti kita bicarakan lagi ya sayang. Sekarang bersih-bersih dulu, Bunda tunggu di ruang makan, ucap Fajira tersenyum sambil mengusap kepala Ipana. "Iya Bunda." "Aku pikir kamu tidak mengingatku lagi," ucap Juwita menunduk. "Ah iya, tadinya memang seperti itu. Tapi aku merasa tidak asing dengan nama kamu, makanya aku berusaha untuk mengingat siapa kakak," ucap Fajri jujur dan tersenyum. Krik krik. Keheningan melanda sepasang sejoli itu. Mereka hanya bisa menikmati kecanggungan yang terasa di dalam ruangan. "Apa kamu sudah menikah?" Maaf," ucap Juwita yang sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya. "Belum, saya baru 20 tahun dan belum terpikiran untuk menikah. Kakak sendiri bagaimana?" tanya Fajri sedikit tertawa. "Ah iya, kita beda 5 tahun ya. Aku juga belum, kita hanya bisa berencana jika Tuhan tidak mengizinkannya." "Ya tidak akan terjadi," ucap Juwita tersenyum kecut. "Ah maaf, saya tidak tahu," ucap Fajri merasa bersalah. "Tidak apa. Bagaimana keadaan Hana? Apa kalian masih?" "Kak Hana masih menempuh pendidikan kedokterannya di Malaysia. Aku juga sudah lama tidak bertemu dengannya," ucap Fajri. "Cukup lama ya kalian berhubungan," ucap Juwita. "Setelah lulus SD, Kak Hana ikut dengan orang tuanya pindah ke luar pulau. Bahkan untuk mencari kontaknya saja susah. Beberapa tahun yang lalu saya baru mendapatkan nomor ponselnya. Namun harus kembali kehilangan karena Kak Hana pergi ke Malaysia. Aku nggak paham apa dia sengaja ingin menghindariku atau bagaimana," ucap Fajri. "Ternyata waktu merubah segalanya." "Iya. Bagaimana kalau kita bertukar nomor ponsel?" tanya Fajri. "Tentu." Mereka segera bertukar nomor ponsel, namun asisten Fajri sudah memberitahu jika ada agenda lain yang harus dihadiri oleh Fajri sehingga obrolan singkat itu harus berhenti. "Bagaimana?" tanya Fajri ketika ia berada di dalam pabrik mobil. "Semuanya sedang kami uji coba, hanya saja untuk permintaan jok mobil yang harus digabungkan itu sangat susah untuk disesuaikan, Tuan," ucap kepala pabrik. "Tidak bisa ya, kalau begitu buat yang normal saja." Saya ingin mobil ini nanti dipasang GPS dan alat sadap nanti saya berikan," ucap Fajri. Hari ini tahap pengerjaan mobil akan dilakukan setelah membuat blueprint dari mobil itu. Fajri mengawasinya secara langsung agar tidak terjadi kesalahan yang fatal nanti. "Coba gabungkan dulu mesinnya apa bisa hidup," ucap Fajri. Mereka segera menggabungkan semua mesin-mesin mobil yang sudah dirancang. Dengan hati-hati mereka mempertemukan besi-besi itu dan diuji coba. Brum, brum, brum. "Sudah hidup, Tuan." "Bagus, bagaimana untuk kerangka?" "Kerangkanya sedang kami buat, Tuan. Mungkin besok atau lusa sudah selesai dan bisa kita pasang langsung." "Baiklah, kerjakan semua dengan baik. Bonus kalian akan saya tambahkan bulan ini," ucap Fajri tersenyum. "Terima kasih banyak, Tuan." "Terima kasih," ucap mereka senang dan bersorak. Fajri segera pergi dari sana dan segera menghadiri agenda selanjutnya. Wajah tampannya terlihat sangat lelah dan mengantuk. Namun semuanya harus ia selesaikan dengan cepat agar bisa mengurus hal yang lain. "Apa Tuan ingin beristirahat?" tanya Ju. "Apa agenda masih banyak?" "Tidak Tuan, hanya tersisa satu saja. Besok ada rapat jam 11 sekaligus makan siang dengan beberapa rekan bisnis," ucap Ju menerangkan. "Berarti besok pagi saya kosong?" "Iya Tuan." "Majukan beberapa rapat, saya tidak ingin ada waktu yang kosong." "Baik Tuan." Ju kembali fokus untuk mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang menuju cabang perusahaan pesawat Fajri yang ada di Jerman. Ia langsung melihat dan mengamati bagaimana sistem kerja dari perusahaan yang sudah lama tidak ia kunjungi. Terlihat masih sama seperti terakhir kali ia kunjungi. "Bukankah tahun lalu ada yang mengajukan dana untuk melakukan renovasi gedung ini, Ju?" tanya Fajri. "Iya Tuan, mereka hanya merenovasi beberapa ruangan petinggi perusahaan dan beberapa bagian yang rusak Tuan," terang Ju. Ia menekan tombol lift dan segera naik menuju ruangan direktur perusahaan itu. "Ceklek." Fajri terkejut betapa menyesalinya ia telah mengangkat laki-laki parubaya itu untuk menjadi direktur.
Pria yang tidak berguna itu malah sibuk sedang berjumpa dengan seorang gadis di saat jam kerja. Tuan Fajri, ucapnya membola sambil membereskan pakaian. Begitu juga dengan perempuan itu, ia terlihat ketakutan sambil berusaha untuk menutupi bagian tubuhnya yang terbuka. Fajri yang tidak ingin membuat matanya semakin ternoda, ia segera berbalik dan keluar dari ruangan itu. Kamu urus mereka, Ju, nanti akan saya kirim lagi direktur baru untuk perusahaan ini. Ucap Fajri langsung pergi menuju bagian keuangan. Ia penasaran bagaimana bentuk anggaran yang sudah dialokasikan untuk renovasi gedung perusahaannya. Semua karyawan terkejut dengan kedatangan Fajri karena mereka tidak mendapatkan aba-aba atau pemberitahuan jika Fajri akan datang. Dengan kocar-kacir mereka bergegas untuk pergi ke ruangan masing-masing dan menyiapkan beberapa berkas yang dirasa perlu. Inilah alasan kenapa Fajri memilih untuk langsung pergi ke Jerman. Banyak hal yang tidak beres terjadi di sana. Ia begitu merasa sangat sedih dan kecewa dengan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga semua perusahaan dengan baik. Kumpulkan mereka semua, Ju, titah Fajri sambil berjalan ke ruangan manajer. Baik, Tuan. Setibanya di ruangan, ia begitu terkejut mendengarkan ucapan manajer itu yang secara terang-terangan melakukan korupsi. Cepat kau transfer sebelum Tuan Fajri memang benar-benar datang ke sini, bentaknya dengan kasar dan menghadap ke arah jendela. Prok, prok, prok. Fajri sudah tidak bisa menyimpan kekecewaannya lagi. Wajah tampan dan ramah itu terlihat sangat menyeramkan, mirip seperti Irfan yang tengah marah. Buk, buk, buk. Fajri melayangkan pukulan dan tendangan kepada manajer keuangannya. Sudah habis batas kesabaran seorang Fajri hari ini. Wajahnya memerah karena menahan amarah yang begitu sangat membuncah hari ini. Sudah, Tuan, kita bisa langsung melaporkan ini kepada pihak yang berwenang. Saya sudah menelpon mereka untuk datang kemari. Ucap Ju menahan tubuh Fajri. Sementara manajer itu sudah tergeletak tidak berdaya setelah mendapatkan amukan dari Fajri. Ia segera menyeret laki-laki itu dengan kasar menuju ruangan pertemuan. Bruk, semua karyawan di ruangan itu terkejut bukan main melihat manajer mereka yang sudah terkapar dan dihempaskan oleh Fajri. Ada yang berani bermain dengan saya lagi? Ucap Fajri dingin dengan sorot mata yang begitu menakutkan. Jawab, bentak Fajri membuat seseorang mengeluarkan peluh dinginnya. Kau dan kau, saya pecat. Bentak Fajri menunjuk direktur dan beberapa petinggi perusahaan yang terlibat termasuk manajer tadi. Tuan, polisi sudah tiba. Ucap Ju. Bawa mereka kemari. Ucap Fajri bengis, wajahnya masih belum bersahabat. Beberapa orang yang sudah ditunjuk oleh Fajri itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka berteriak tidak terima dengan penangkapan yang tengah terjadi saat ini. Semua karyawan terlihat pucat dan membeku. Jangankan untuk bergerak, bernapas saja mereka seolah enggan, agar tidak membuat kemarahan Fajri semakin membuncah. Fajri melakukan evaluasi kinerja semua karyawan per bidang. Amarahnya belum reda saat ini karena begitu banyak hal yang sudah luput dari pandangannya.